Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, pada malam ini kita mengadakan takziah sehubungan dengan saudara kita Najih bin Asmat telah meninggal dunia malam tadi di Kalimantan Barat. Jadi dalam hal ini kita mengadakan takziah malam pertama, walaupun orang-orang sini tidak ikut menyaksikan peristiwanya, hanya baru saja ada video call, masih baru dimandikan kayaknya. Terhadap ini tetap saja kita pada satu doa seperti halnya biasa kita mengadakan sholat mayat di Bandar Harapan. Ini adalah warga Bandar Harapan yang sudah sejak lama ke Kalimantan Barat, dan menurut berita dari keluarga di sini belum pernah pulang. Jadi ya ketemu kabarnya sudah meninggal. Tapi walaupun begitu, tetap saja kita berdoa semoga almarhum mendapat maghfirah Allah. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah harapan kita semua, karena ini adalah kawan kita. Yang tentunya dari peristiwa ini begitulah, mata diri nafsun bi ayyi ardin tamut. Suatu diri tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ternyata saudara kita meninggalnya di daerah Kalimantan Barat. Saya tidak tahu persisnya di mana. Berarti almarhum sudah selesai melaksanakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi ruang dunia ini adalah ruang ujian. Guna dia Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang berlaku ihsan dalam laku perbuatan. Kita juga sama seperti itu. Kita juga akan mengalami peristiwa semacam itu. Dan kita tentunya mengharapkan hidup ini mulus sesuai tuntunan hudal lil muttaqin. Kita semua sama merasakan bagaimana susahnya, kalau berbicara susah, bagaimana susahnya kita mendapatkan hudal lil muttaqin. Walaupun hal ini, istilah ini sudah kita kenal sejak lama. Tapi begitu kita terjun ke sana, ternyata
kita perlu bantuan dari orang yang boleh dikatakan bisa menunjukkan, membantu pemahaman. Nah, terhadap ini maka kita juga berhadapan dengan persoalan hidup yang boleh dikatakan tidak mudah. Ada sunnah alam. Kita punya perut, kalau tidak diisi bagaimana? Lapar kan? Nah, itu sunnah alam. Sunnah alam itu sunnatullah yang kenanya pada alam. Ada nanti sunnah rasul. Sunnah rasul itu sunnatullah yang dilakukan oleh Rasul, yaitu hidup menurut kebijakan Allah. Ada lagi nanti sunnah sayatin. Sunnah sayatin itu laknatullah. Tapi walaupun begitu ada izinnya. Begitu iblis menyatakan Rabbi fa'andirni ila yaumil yub'atsun, Allah menjawab fa innaka minal mundarin. Jadi kamu adalah bagian dari yang diberi kesempatan. Nah, kesempatan mana akan habis nanti ila yaumil yub'atsun, ke suatu periode di mana mereka dibangkit. Merekanya siapa? Tentu lawan dari sayatin, yaitu mereka yang amanu wa amilus sholihat. Begitu amanu wa amilus sholihat dibangkit, maka habislah masa innaka minal mundarin. Jadi disinilah artinya kita sedemikian rupa berusaha memahami ilmu, mengkaji ilmu dengan bantuan siapa saja yang bisa membantu, kemudian hidup dengan ilmu itu, kemudian kita juga menghadapi berbagai persoalan yang kadang-kadang mengganggu terhadap proses jalannya pendidikan. Nah, inilah tantangan yang harus kita jawab. Ada yang kampiun menjawab tantangan ini, ada yang kurang kampiun, ujungnya tidak mulus. Ini yang kita tidak harapkan. Jadi sehubungan dengan almarhum yang kita katakan tadi, sejak berangkat dari Bandar Harapan belum pernah pulang, kemudian sampai sekarang beritanya malah meninggal dunia. Ya, itulah satu kepastian yang harus kita hadapi. Kita terhadap ini hanya bisa berdoa kepada almarhum, semoga dapat maghfirah dan meninggal husnul khotimah, dan kita keluarga yang ditinggalkan khususnya mendapat limpahan sabar dari Allah. Sabar apa? Sabar itu tabah dan teguh. Tabah menghadapi godaan, teguh terhadap apa yang dipegang. Udalil muttaqin itu harus dipegang secara teguh. Kemudian harus tabah terhadap gangguan. Kalau berbicara sa'ah, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jangan sekali-kali orang yang tidak berpandangan dan bersikap hidup perihal sa'ah, perihal sa'ah sugro dan sa'ah kubro, perihal tegaknya hasanah di dunia
dan hasanah fil akhirah, yang tidak berpandang bersikap dengan yang demikian, jangan sekali-kali menghalangi Anda anha dari berupaya mencapai sa'ah, mencapai hasanah di dunia. Jangan sekali-kali. Man la yu'minu biha ya sudah naka, itu kalau di Indonesia. Kemudian wataba'awahu. Nah, ini kelanjutan dari la yu'minu biha. La yu'minu bisa'ah, tidak berpandangan dan bersikap hidup perihal tegaknya hasanah di dunia, tidak berpandangan bersikap hidup perihal tegaknya hasanah fil akhirah. Kemudian juga watabahawahu, yaitu mengikuti subjektivismenya. Ini jangan sampai mengering Anda. Fatarda, maka Anda jadi binasa. Jadi bila Anda mengikuti man la yu'minu bisa'ah, Anda tarda, Anda binasa. Inilah yang harus kita hindari. Nah, jadi Allah menurunkan ilmu kepada Nabi Muhammad misalkan ya. Turun ilmu berhadapan dengan tantangan. Tantangannya antara lain disebut oleh para ahli sejarah asnam, jama dari sonamun, patung. Di sekeliling Ka'bah itu katanya 360. Nah, patung ini lambang dari Suroka. Suroka jama dari syarikun. Syarikun sama dengan yang ikut serta. Ikut serta kepada siapa? Ikut serta membuat kebijakan. Padahal Allah dengan ajaran ilmunya punya kebijakan. Kebijakan untuk hidup manusia. Harus begitu, harus begini, menanggapi ilmu. Kemudian hidup dengan ilmu. Kemudian setelah paham yukimuna sholat. Dari kemudian setelah yukimuna sholat. Apa diperintahkan? Fantasiru fil arwabdagu min fadlillah. Carilah berbagai keutamaan dari Allah berupa rezeki. Ya. Sebab Allah sudah wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia Allah menundukkan bagi kalian apa yang di semesta angkasa dan bumi ini untuk kalian semua manusia. Allah tundukkan. Ikan-ikan di laut Allah tundukkan bagi kalian. Barang tambang Allah tundukkan bagi kalian. Kemudian kalau kita nyangkul tanah ngelawan tidak? Ayo itu tanah ngelawan. Nah, tidak mual ngelawan sing tiasa. Nah, kenapa tidak ngelawan? Menurut ayat tadi Allah yang menundukkan. Gitu. Jadi artinya kalau Allah tundukkan ya tinggal yang mencarinya. Nah, berlombalah di sana manusia. Karena tahu masalah itu. Siapa manusianya? Kalau dilihat dari surat Al-Kafirun, manusia ada dua. Qul ya ayyuhal kafirun, kata mukmin kan? Nah, jadi ada orang yang berpandangan dan bersikap hidup
dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, ada yang negatif terhadap itu semua berlomba dalam mencari min fadlillah yang Allah tundukkan itu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melihat apa yang kita lihat dalam kehidupan ini, punya itu, punya ini, rezekinya tisaha. Tidak ada yang man yarzuqukum minas sama wal ard kecuali Allah. Kalau Fir'aun punya rezeki tidak? Siapa yang ngasih? Allah. Karena tidak mau patuh kepada dakwah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, maka berbagai kehebatan Fir'aun berujung ke tenggelam di Laut Merah. Kenyataan kan itu. Kalau Nabi Musa tenggelam di Laut Merah tidak? Tidak. Yang tenggelam malah Fir'aun. Kemudian kalau dilihat dari sunnah Nabi Muhammad, sejak turun Quran, dakwah, kemudian di sana ada yang dinamakan laisar biro antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Jadi pada ayat ini dinyatakan bersalah orang yang tuwalu, kalian menghadapkan wujuhakum, wajah kehidupan kalian, kibala, ke arah masyriq maghrib. Ya berarti ada dua blok adik kuasa di dunia ini, blok barat dan blok timur di zaman Nabi Muhammad, yang Allah menyatakan bersalah kalau membina pandangan menurut itu. Nah, kemudian terus itu berjalan, Nabi Muhammad terus berjalan dengan segala risiko dakwahnya. Ya, risiko dakwah itu kan antara lain ada pahit, ada manis ya. Kalau pahitnya misalkan kalau Nabi Muhammad berangkat ke Taif, disambut hangat tidak oleh orang Taif. Disambutnya oleh lemparan batu. Itu kan. Berarti itu pahitnya. Tapi manisnya juga ada. Wadhuru id antum qalilun. Sadarilah oleh kalian ketika kalian berjumlah sedikit. Mustad'afuna fil ardi, kalian ditindas di muka bumi ini. Tahupuna ayat tafakumun nasu, kalian takut manusia menculik kalian. Jumlah sedikit, ditindas, takut diculik. Riwah tak? Riwah. Nah, tapi selanjutnya fa'awakum, maka dia Allah memberi tempat pada kalian. Wa ayyadakum binasri, serta menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat, serta memberi faktor penunjang kepada kalian dari rezeki yang baik-baik. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersikap syukur. Ayat ini memberi kegembiraan tidak? Iya, ketika berjumlah sedikit, sudah sedikit ditindas, takut diculik, ya kan? Nah, tapi yang terjadi apa? Fa'awakum, dia Allah memberi tempat pada kalian. Wa ayyadakum binasrihi, menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum, serta memberi rezeki. Rizqun itu dalam kamus Munawir, matan tapi ubihi, apa yang Anda manfaatkan. Jadi apa yang Anda manfaatkan kita artikan faktor penunjang.
Allah memberi faktor penunjang berupa panen, ya, berupa macam-macam faktor penunjang. Minat thayyibat la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersikap syukur. Itulah yang menggembirakan bagi orang yang berpegang pada ilmu. Tetapi ketika id antum qalilun, ketika kalian berjumlah sedikit, orang berilmu dengan yang tidak berilmu banyakkan mana? Maksudnya ilmu kan? Jadi yang berilmu sedikit. Sudah sedikit mustad'afina lagi ditindas, sehingga begitu sedikit ditindas, tahopuna ayat tahot tapakumun nasu, kalian takut manusia menculik kalian. Kenapa menculik kalian? Ini yang dibicarakan tidak disetujui. Nah, tapi dengan fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat, nah berujung pada manis. Nah, jadi di sinilah artinya pahit dan manis akan dirasakan dan harus diterima oleh orang yang mau dengan ilmu. Tapi juga jangan bicara yang pahitnya melulu. Kalau bicara pahit melulu, orang jadi pada takut nanti. Ya kan? Ya kalau kita berucap salam, assalamu, kehidupan damai dengan dinul Islam. Kedengarannya enak tidak damai? Enak kan? Kalau bermusuhan enak tidak? Mau lewat di muka rumahnya aja, nunggu kesempatan orangnya masuk ke rumah. Ngalilakeun itu masih. Ya kan? Mau minta tolong enak nggak dengan orang yang bertentangan? Nggak enak. Nah, tapi kalau damai dengan dinul Islam pasti enak. Rahmatullah, kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran, enak tidak saling kasih sayang? Enak. Sekarang kita dalam keluarga antara istri dan suami bertengkar melulu, enak tidak? Barudak gerenahan kita dicirima. Barudak kayang ararinit mah. Papa yang mangan pasya wae gitu. Ya, tidak enak. Jadi salam, rahmatullah, barakatuh. Kehidupan kemakmuran menurut ajarannya. Jadi dilihat dari sini, maka kita jangan melihat kalau hidup dengan ilmu Allah itu kayak tadi tertindas melulu, tidak. Tapi kalau suatu waktu misalkan mengalami seperti itu, kalau istilah orang Sunda mah wayahna. Tapi jangan wayahna orang Jawa ya. Wayahna orang Jawa itu waktunya. Kalau wayahna orang Sunda itu sabar aja, terima begitu. Terima apa? Ya bagaimana tidak harus diterima? Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif dengan harapan disambut oleh orang Taif. Apa yang disambut? Nabi Muhammad mau menyelamatkan manusia bukan? Mau menyelamatkan manusia di antara manusia orang Taif. Tapi orang Taif marah melempar dengan batu. Ya walaupun begitu tetap oleh Nabi Muhammad diterima. Sudah pasrah. Nah, sebab ujung-ujungnya memang harus pasrah. Apa yang Allah timpakan harus pasrah. Tapi setelah berbuat tepat. Setelah berbuat tepat, kemudian apa yang terjadi? Ya pasrah, terima. Jadi kalau ada ayat walakudistu ji'a bi rusulin min qablika, sungguh sunah-sunah Rasul sebelum Anda telah diperolok-olokkan. Para Rasul terima. Tidak kemudian frustasi. Jadi terima aja. Ya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jalannya mulus tidak? Cara ayeuna naik pesawat. Naik pesawat ya Nabi Muhammad. Aya cenah kareta zaman ayeuna, kereta cepat. Naik kereta teh Nabi Muhammad.
Naik bis tidak jalan lagi teh aya harita. Nah, pakai unta, pakai kuda, bari diudag-udag ku kafir ku Quraisy. Bersembunyilah di gua Sur. Bukan di gua Hiro, orang Hiro mah terima wahyu. Di gua Sur. Aya we lulusan orang Sunda. Orang Sunda kieu ari mayan cak-cak teh eta sunat. Naon sabarna para hadirin, waktu saya kecil dulu gitu. Sebab waktu Nabi Muhammad di Gua Sur ada sarang laba-laba. Itu menibang di dalam laba-laba bikin sarang. Kan tidak mungkin ada orang masuk. Orang masuk kan etana kudu ruksak kan. Jadi begitu orang yang ngejar tidak mungkin lah bersembunyi di sini. Terus kata riwayat orang yang menerangkan ini, di sanalah datang cicak. Kata cicak tuh cenah pecak. Nah, jadi oleh karena pecak-pecak maka dilemparlah oleh yang ngejar. Kenalah ke giginya Abu Bakar. Gitu ceritanya. Maka dari itu sunat maihan cak-cak. Nah, iya aja waktu itu nganila-lila di pikiran. Apakah di itu teh di Bogor gitu? Makanya pecak-pecak segala. Pecak mah bahasa Sunda. Jadi ya kadang-kadang seperti itu. Cerita-cerita di tambahan itu iya gitu. Ya artinya sudah seperti itu. Tapi bagi kita itu peristiwa ternyata diterima oleh Nabi Muhammad. Dari sana sudah aman, berangkat lagi. Ya berangkat lagi di padang pasir teh kan teteh padang pasir teh cek beja na orang ditu. Bisa terjadi gunung itu pindah. Nah, ayah gunung pindah. Begitu angin bertiup kencang, tuh pasir itu pada berterbangan. Ya jadi satu bukit itu bisa pindah ke tempat lain. Jadi karena pasir itu pindah ditiup angin keras, jadi kan tidak kenal lagi. Di sini dulu ada bukit, sekarang tidak ada. Jadi itu bingungnya di padang pasir seperti itu. Nah, jadi di saat itu Nabi berangkat ke Madinah berikut dalil istilahnya. Dalil itu penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Berarti kalau tidak pakai penunjuk jalan susah. Berangkat dari Mekah ke Madinah. Kemudian masuk Madinah. Kemudian di Kuba mendirikan Jumatan. Di Kuba mendirikan masjid Kuba yang serba sederhana sebelum masuk Madinah. Nah, masjid Kuba inilah yang dikatakan la takum fihi abadan itu kepada Masjid Diror, tapi kepada masjid la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fihi. Itulah Masjid Kuba. Yang Masjid Kuba ini oleh kita diambil eta ayat tadi dipakai ngaran Masjid At-Taqwa. Makanya di sana ditulis la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fihi. Tulisan takwanya dibesarkan jadi nama Masjid At-Taqwa. Dengan satu doa mudah-mudahan masjid ini membina kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Bagi siapa? Bagi orang Palembang bukan? Orang Palembang mah terjadi ke dia. Bagi orang Bandar Jaya, ada di sana masjid. Tentu bagi orang Bandar Harapan. Tapi walaupun begitu, tetap misalkan kalau saya
katakan aja mengadakan Jumat di sana, yang dikasih khutbah teh nu aya maunya nu eueuh kan. Nah, jadi itulah, tetap berpegang pada doa itu. Mudah-mudahan sekarang sudah ada kabar menggembirakan ini. Kemarin katanya ada seseorang yang akan membuat cor jalan, nama jalan apa tuh yang di sini? Keadilan kan? Dari ambil Pancasila kan tadinya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi jalan keadilan itu mau ada yang ngecor dari perapatan sampai makam. Lumayan kan sakit juga. Mudah-mudahan murudul kena, ya kan? Ada yang mau ngaspal misalkan nih, orang siapa saja mau ngaspal dari tanjakan sampai perapatan. Gembira nggak kalau ada yang begitu? Gembira, tapi acan ya nulis buku ini ya. Nah, jadi artinya sudah mulai di sini ada harapan yang lebih baik lagi. Boleh dikatakan masjidnya sekarang tidak terlalu memalukan lah. Di Batur masjidnya hararade kan, ya kan? Di pinggir ininya saja bukan tembok seperti ini, nu harerang teh gini. Terus WC-nya bagus-bagus dan sebagainya. Ya, sehingga kita punya rasa malu ya kalau suatu waktu masuk ke masjid orang lain. Tetapi sekarang ini boleh dikatakan tidak terlalu malu lah. Nah, jadi tambah lagi dengan ada yang memberi hadiah nih, ngecor jalan. Otomatis kan kalau dari simpang 5 ke arah makam itu jalan keadilan, berarti itulah termasuk daerahnya Masjid Jadi inilah kita mengharapkan semoga dengan demikian, dengan upaya nanti dari warga ini pun yang katanya sedang berusaha menghubungi orang-orang alumni yang pernah ada di Bandar Harapan, yang sekarang sudah ada di luar, dan mungkin mereka mengeluarkan dana sekian juta itu tidak susah ya, sebab punyanya ratusan juta. Kalau kita punya 10.000 ngeluarin 5.000 susah kan? Kalau punya 100.000 ngeluarin 5.000 gampang kan? Mudah gitu oke. Nah, jadi artinya mudah-mudahan ini semua menambah semangat dengan masjid yang khususnya Al-Taqwa tadi mengandung doa semoga membangun kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah menurut Rasulnya, dengan tempat yang boleh dikatakan ya airnya ada, sumur bornya ada, bisa bersih. Kemudian kita juga mendapat hadiah dari kawan dari Malang, karpet 12 gulung, 12 gulung, cukup lah. Sampai sekarang belum dipakai semua itu. Kenapa belum dipakai semua? Dan ukam masjid lagi tara kabehan, turnawan dipakai. Nah, jadi itu artinya itulah perhatian kawan-kawan di luar kepada kita. Kemudian dikasih juga jam digital ya. Dia harap mending kiki-cepan atau jam teh. Nah, itu kawan dari Malang itu ya. Nah, jadi kita bersyukurlah dengan berbagai bantuan ini dari sana sini. Kemudian orang sininya juga sampai sekarang ada yang memberi jalan, mengecor jalan. Kemudian mudah-mudahan nanti ada lagi yang ngaspal jalan atau membatui jalan, ngebatuan, ya kan? Kan di batuan jadi kuat.
Sebab kalau yang injaknya banyak tidak? Banyak yang injak jalan itu, yang narik singkong, injak jalan tidak? Injak jalan. Yang untung, yang punya singkong, yang punya mobil. Ya, semua untung, jadi kita gembira. Tapi atas jalan, tidak ada yang pernah memperhatikan. Begitu dia slip, misalkan berlubang dan sebagainya, ya dia tempuh saja sambil keringatan dan sebagainya. Tapi kalau itu misalkan kayak jalan-jalan, ya kalau di Jakarta terlalu jauh lah, ya kan? Ya jalan yang di depan aja misalkan gitu, seperti itu, kan cukup enak. Nah, jadi ini semua bagi kita bukan apa-apa, kita ada di Bandar Harapan dan kita ingin membina ilmu setinggi-tingginya, ingin mencapai hudalil muttaqin. Di sana ada bahasanya, di sana ada kandungan makna. Bahasanya begitu susah tidak? Nah, karena susah maka dibantu yang susah oleh yang saat ini bisa dimudahkan. Jadi dengan demikian ini berbagai acara-acara yang berkaitan dengan Masjid At-Taqwa berupa khutbah Jumatnya dan TC-TC di saat ini ya, zaman sekarang ini bisa belajar dari jauh. Dulu saya ke Sukabumi, ke tempat asal, ke Cikidang itu sebulan sekali datang ke sana. Kemudian ke beberapa kawan yang mau ngaji, sebulan sekali datang. Kalau sekarang diam aja di sini. Seminggu mereka bisa 2 kali pertemuan. Sebenarnya malam ini juga pertemuan, jadi setelah dia mau melanjutkan ke TC. Jadi inilah saya kira permasalahan kita, semoga dengan demikian, dengan bantuan berbagai kawan dari mana saja tentang Masjid At-Taqwa, tentang lingkungan, tentang jalan dan sebagainya, semua semudah-mudahan berjalan mulus dan kita semua mendapat kemudahan memahami ayat Qur'an. Kayak ngaji modalnya jadinya, ya kan? Ngaji Quran, ada orang yang hafal Quran, tidak ngerti Quran, ada tidak? Ada budak letik. Gitu kan? Anak kecil itu bisa hafal Quran, tapi tidak ngerti Quran. Jadi kalau kita hafal Quran dan ngerti Quran, gampang tidak? Susah puguman tapi ke ayeuna satarek 2 ayat. Bari poho deui. Nah, jadi ini mudah-mudahan pada malam ini kita mengadakan takziah dan menyemangati kita untuk selanjutnya memperbaiki diri. Almarhum mudah-mudahan mendapat maghfirah Allah, almarhum mudah-mudahan mencapai husnul khotimah, kalau ditinggalkan mudah-mudahan dilimpahi sabar. Saya kira demikian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.